Oke, selamat siang kelas Kimia Fisika 2. Di pagi hari ini, di siang hari ini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu fotokimia. Apa sih fotokimia itu? Fotokimia itu secara harafiah kita bisa bagi kata fotokimia itu terbagi atas dua kata, yaitu foto dan kimia. Jadi foto itu cahaya, kimia itu ya kimia, tapi kita lebih ke mempelajari tentang reaksinya seperti apa. Jadi fotokimia tersebut artinya studi dari reaksi kimia yang diinisiasi oleh absorpsi cahaya. Absorpsinya ini pakai P ya. Oke, absorpsi cahaya atau penyerapan cahaya. Nah, reaksi yang disebabkan oleh absorpsi cahaya. Nah, penyerapan cahaya tersebut itu membuat energi aktivasinya itu terbentuk. Jadi energi aktivasi ketika suatu reaksi terjadi itu akibat penyerapan cahaya. Nah, ada juga reaksi lain yang bisa terbentuk oleh tumbukan atau collision ya, atau tumbukan beberapa molekul, atau yang lebih kita kenal dengan teori tumbukan. Tapi di sini kita lebih mengarah kepada energi aktivasi terjadi atau terbentuk ketika terjadi penyerapan cahaya oleh si molekul tersebut, seperti itu. Oke, jadi sebelum kita lanjut lebih mendalam, kita flashback dulu lah. Energi itu menurut hukum Planck ya, dia berbicara mengenai foton. Energi dari si foton itu sama dengan hnu, dimana E itu energi, kemudian ini adalah tetapan Planck, dan ini adalah frekuensi ya. Nah, kemudian dia bisa berubah energi Hc per lambda, dimana itu C sama dengan lambda kali V, kali frekuensi ya. Jadi kalau frekuensi itu sama dengan C per lambda. Nah, dari kedua rumus ini kita bisa membuat hubungan energi dengan frekuensi dan juga dengan panjang gelombang. Oh iya, sebelum kita lanjut, C ini kan kecepatan cahaya. Itu tetapan juga 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian lambda itu panjang gelombang. Ya. Oke. Jadi di situ terlihat ada hubungan energi dengan frekuensi dengan panjang gelombang. Ya. Jadi kalau energinya rendah, berarti frekuensinya di sini rumusnya E sama dengan hnu atau hnu lah, bahasanya hnu bukan V ya. V itu kan kecepatan kalau di fisika. Jadi E sama dengan hnu. Berarti dia berbanding lurus dong. Jadi ketika energi turun berarti frekuensinya juga turun. Nah, untuk ke panjang gelombang dia berbanding terbalik. Jadi ketika energi turun maka panjang gelombangnya pasti besar. Nah, hal yang terjadi berikutnya, ketika energinya tinggi berarti frekuensinya tinggi, terus lambdanya rendah. Itu hubungan dari hukum Planck tersebut ya. Oke, jadi selain hubungan dengan hukum Planck, berarti kita bisa ada rumus selanjutnya yang menghubungkan energi per mol, energi dalam misalnya kilojoule per mol atau per 1 mol lah ya. Energi dari 1 mol, jadi itu dari 1 mol lah. 1 mol itu sama dengan Na, ini bilangan Avogadro,
Avogadro dikali H nu dan segala macamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin molekulnya hilang misalnya, berarti kan harus energi yang diketahui misalnya kilojoule per mol. Berarti untuk menghilangkan dari nilai si itunya, berarti jadi kan biasanya kita dapat energi, misalnya energi pemutusan katan atau energi ionisasi dan segala macam, itu kan pasti dalam satuan elektron volt per mol atau kilojoule per mol atau kalori per mol gitu ya, segala macam. Jadi untuk menghilangkan molnya ini biasanya itu energi dibagi dengan Na supaya tinggal dari si H-nya atau Hc per lambdanya, seperti itu. Jadi sejak energi foton itu sama dengan H-nu atau Hc per lambda, maka energi satu foton itu selalu dihargai sama dengan dikali dengan nilai Avogadro dikali tetapan Planck dikali nu atau frekuensi, atau sama dengan Na dikali Hc per lambda. Nah, untuk misalnya kalau ada soal, misalnya nanti setelah kita latihan, jadi kalau untuk menghilangkan per molnya itu, per satu molnya itu berarti harus dibagi dengan bilangan Avogadro, seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum kita latihan ada statement dari buku Ira Levin yang 6, edisi ke-6 itu. Di situ dia menyatakan bahwa sejak ketika untuk eksitasi ya, jadi minimal itu untuk eksitasi elektron itu membutuhkan kira-kira itu 1,5 sampai 2 elektron volt untuk perpindahannya. Jadi untuk eksitasi dari satu tingkat ke tingkat lainnya itu minimal itu nilainya segini ya, 1,5 sampai 2 elektron volt, sehingga bisa dikatakan bahwa reaksi fotokimia itu umumnya diinisiasi oleh cahaya tampak atau juga sinar UV, seperti itu. Ya, misalnya untuk latihan soal kali ini itu untuk reaksi pemecahan ikatan Cl2. Jadi misalnya contohnya itu energi, kita mau cari tahu panjang gelombang cahayanya berapa untuk pemecahan dari ikatan ClCl dari Cl2. Jadi ketika gas Cl2 dalam suatu wadah begitu ya, kita sinari dia dengan sesuatu foton dan dia akan terpecah menjadi Cl- dan Cl-. Berarti kita pengen tahu berapa panjang gelombang dari si foton tersebut. Berarti kan kita mau cari tahu panjang gelombangnya, berarti kita pakai rumus yang tadi yang sudah disebutkan, yaitu energinya kan dalam per mol ya, berarti energinya itu harus mulai kita hilangkan. Jadi sama dengan kan tadi Na H nu ya. Oke, untuk kita dapat H-nya berapa, itu berarti kan energinya harus dibagi dengan Na. Jadi kan E per Na. Nah, berarti 242 kan kilojoule. Kita bawa ke joule dulu. Bawa ke joule gitu ceritanya. Berarti kan 242 kali 10 pangkat 3 joule per 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ini kan joule per mol. Nah, ini kan something per mol lah, atau mol minus 1. Jadi 242 kali 10 pangkat 3 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 3 dapatnya sekitar 4,02 kali 10 pangkat minus 19 joule. Oke.
Berarti kita bisa mencari panjang gelombangnya berapa kan. Kan dari sini hanya itu kan sama saya dengan HC per lambda. Berarti nilai yang ini mu-nya itu sama dengan 4,02 kali 10 pangkat minus 19 joule, sama dengan tetapan Planck itu 6,62 kali 6,626 kali 10 pangkat minus 34 joule per detik. Kemudian dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, terus dibagi lambda kan. Berarti kalau lambda itu sama dengan ini kita singkatnya E aja ya, E tapi tidak pakai kilojoule. Berarti H dikali C per E, berarti kan ini 6,626 kali 10 pangkat minus 34 dikali joule per detik, jangan lupa satuan, dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik dibagi 4,02 kali 10 pangkat minus 19 joule. Berarti kan ini habis, detiknya habis, jadi tinggalnya cuma meter. Dapatnya itu sekitar 4,94 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, kalau kita bawa dalam mikro berarti sekitar, kan mikro kali 10 pangkat minus 6 ya, berarti sekitar 49 sekian ya, sekitar 4,94 kali 10 pangkat minus 1 mikrometer. Berarti kalau bawa ke nano berarti sekitar, kalau mikro ke nano kan dibagi 1000, berarti sekitar 4,94 kali 10 pangkat 2 ya nanometer. Jadi kira-kira nilainya itu, panjang gelombangnya itu 494 nanometer. Seperti itu. Ya. Oke, kalau ada yang masih bingung tentang bagaimana untuk mengkonvers nilai meter ke nanometer maupun mikrometer. Jadi kan tadi nilainya kalau tidak salah itu kan nilainya 4,94 kali 10 pangkat minus 7 meter. Ya, berarti kan kemarin kita sudah, kemarin lagi. Kalau kita ingat-ingat lagi, maaf ya, itu kemarin kelas ikatan kimia. Jadi 1 mikrometer itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 6 meter. 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 9 meter. Nah, kalau misalnya dari meter ini kita mau bawa ke salah satunya ini atau ini misalnya, itu kita tinggal bagi saja. Jadi kalau kita mau bawa ke mikrometer berarti 4,94 kali 10 pangkat minus 7 meter dibagi 1 kali 10 pangkat minus 6 meter dikali 1 mikrometer ya. Ini habis. Jadi sekitar, ini kan kalau kurang-kurang ini kan pangkatnya kurang ya, berarti minus 7. Jadi kalau di itu kan jadinya 10 pangkat minus 7 kurang 6 ya, jadi kan tambah, biar agak diperjelas kali sekian gitu ya. Berarti minus 7 ditambah 6 kali 10 pangkat minus 7 tambah 6, berarti kan minus 1 ya.
berarti 4,94 kali 10 pangkat minus 1 mikrometer. Nah, hal yang sama juga bisa kita buat untuk kalau kita mau bawa ke nanometer. Sama saja sih, 4,94 kali 10 pangkat minus 7 meter dibagi 1 kali 10 pangkat minus 9 meter kali 1 nanometer. Ya, dari ini habis tetap dapatnya 1 nanometer. Berarti kan di sini aja ya, minus 7 kurang 9 kan berarti 2 ya. Jadi dapatnya 4,94 kali 10 pangkat 2 nanometer. Seperti itu. Ya, untuk latihan soal silakan kerjakan soal ini. Hitunglah panjang gelombang dari suatu foton yang dapat memecahkan ikatan Br2 dengan energi ikatan sebesar 193 kJ per mol. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Jika ada yang belum dimengerti silakan bertanya. Dan sekian untuk kelas hari ini 6 April 2020. Sekian dan terima kasih.